Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak Allah ciptakan, maka sampai kapanpun tidak akan pernah dia terima. Barang siapa mencari sesuatu yang tidak Allah ciptakan, maka sampai kapanpun tidak akan pernah dia terima, dan dia selalu berpayah-payahan di dalam olehnya mencari sesuatu. Apa yang dimaksud sesuatu yang tidak pernah Allah ciptakan? Itulah penae duniawiyah, nikmatnya duniawiyah. Kok bisa Allah tidak ciptakan hal itu? Dari sisi mana kalau duniawiyah itu Allah tidak menciptakan? Nikmatnya duniawiyah itu Allah tidak ciptakan. Wahai umatku, kata Rasulullah, sibukkanlah dirimu hanya untuk melaksanakan sesuatu yang menjadikan bekal dirimu di akhirat. Janganlah kau terlena atas semua apa yang dihidangkan oleh nafsu dalam dirimu, sehingga kau lalai dengan apa bekal akhiratmu. Apa bekal akhiratmu itu? Apakah sholatmu yang tiap saat dan waktu? Bukan. Apakah zakat, puasa, dan hajimu? Juga bukan. Apa bekal akhirat itu? Bekal akhirat adalah suatu apapun yang terjadi pada dirimu
lalu kau sertai makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran hanya 4 ayat yang Allah katakan tentang bekal akhirat. Saya ulangi, di dalam seluruh isi Al-Quran hanya ada 4 ayat yang berbicara tentang bekal akhirat. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah surah At-Taha ayat 14. Surat Al-Taha ayat 14. Surat Toha ayat 14. Surat ke-20 ayat 14. Allah katakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Lah ini salat yang li dzikri. Umpama salat tapi hatimu zikir pada Allah, hatimu ingat pada Allah. Zikir ingat yang dimaksud di sini bukan diucapkan atau dilafatkan atau dikalamkan atau disifatkan, bukan. Zikir yang dimaksud di sini adalah hatimu sadar dan menyadari bahwasanya apa pergerakan di dalam sholat dirimu itu semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat yang dimaksud berarti li dzikri, zikir. Baca Quran li dzikri. Jadi Allah tidak akan pernah melihat sholat, zakat, puasa, hajimu manakala dalam dirimu keluar dari zikir yang dimaksud. Berarti ini tidak bisa dijadikan sebagai bekal di akhirat. Sebanyak apapun kau sedekah atau zakat atau jariah terhadap apapun, manakala dalam hatimu masih ada tendensi terhadap manusia atau Allah, maka itu tidak akan pernah dilihat oleh Allah. Itulah laku yang laku itu tidak disertai makrifat pada Allah. Laku yang disertai makrifat pada Allah itu tidak terlepas dari zikir. Aqimis shalah li dzikri. Kuwi tuwas salat tapi gak ono zikire, gak dijadikan nilai zikir pada Allah. Bahasa hakikat iku ngarani anda tuwas bonongen. Ngerti bonongen? Hah? Tahu bonongen? Mentul-mentul dulu. Metu irenge telu, ana sing loro. Saya tidak merusak hukum apa yang ada di situ, tidak. Saya hanya mengingatkan, sekali lagi saya mengingatkan, janganlah kau sholat yang seperti itu. Sertakan makrifat dalam hatimu di dalam sholat. Ada 4 ayat.
tentang masalah bekal ini. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan satu amaliyah itu tidak disertai dengan makrifat? Satu jawabannya, karena di dalam hatimu telah tumbuh subur yang namanya aghyar, yang miturut kau aghyar itu membahagiakan baik di dunia ataupun di akhirat. Pengetahuan keimanan yang seperti itu, sekali lagi saya ingatkan, kau akan tertipu. Kau akan tertipu. Bukan maksud saya laku yang seperti itu tidak diterima oleh Allah, percuma lajeng selanjutnya kau tinggalkan. Tidak. Maksud saya mengkritik ini supaya kau sertakan makrifat pada Allah, gitu loh. Ada yang salah paham, daripada bonongan, daripada nggak ada gunanya, gak usah. Bukan itu maksud saya. Lah percuma saya mengkritik. Kritikan saya itu maksudnya sertakan kemakrifatan di dalam olehnya kau menjalankan amaliyah ini. Ngoten lho maksudnya. Kalau toh memang aghyar itu menjadikan gelapnya satu hatimu, terus apa yang harus kita lakukan biar kegelapan itu hilang? Kata Rasulullah, wahai umatku, sibukkanlah kau terus suluk untuk menuju kewusulan sampai bertemu makrifatullah, bertemu cahaya atau matahari, cahaya makrifat matahari Allah. Dengan begitu, dengan cahaya itu yang ada pada hatimu, maka aghyar lama-kelamaan akan sirna. Saya ulangi lagi, barang siapa mencari sesuatu yang Allah tidak ciptakan, tidak akan pernah ketemu. Apa itu? Nikmatnya dunia. Sebab sifatnya dunia adalah menggelapkan hatimu. Itu manakala masuk di dalam jagat hatimu, pasti akan menggelapkan. Mungkin Anda melihat dunia itu hanya satu sisi. Apa? Sisi akliyah, sisi akal. Karena dunia ini, waduh, semua jadi nikmat, semua jadi bahagia. Karena dunia ini, istri aku terus mencari aku. Karena dunia ini semuanya terselesaikan. Kau itu melihat satu sisi. Coba satu sisi kau lihat juga. Ayo. Kalau toh duniawiyah, nikmatnya duniawiyah ini betul-betul Allah ciptakan, abadi nantinya. Tapi nyatanya ketika Anda tinggalkan itu dunia alias mati, bisa apa mereka? Bisa menolong kamu untuk tidak mati? Nggak bisa. Justru mohon maaf,
Sifat dunia adalah menggelapkan. Sekarang yang terpenting bagaimana sifat dunia menggelapkan dalam hatimu itu tidak menjadi gelap. Belajarlah kau menjadi seekor ikan yang hidup di air asin. Belajarlah kau, tanyai dia, kan bagaimana kau tidak ikut asin? Kau tiap hari, tiap detik, bahkan tidak hanya 1-2 tahun, kau kok masih tetap tidak asin. Tanya pada ikan, biar dijawab. Ojo tanya aku, tanya ikan. Ya, tanya ikan nanti jawab apa? Pasti ikan itu jawab, oleh karena aku bersama hiduplah, semuanya itu tidak ngefek pada diriku. Itu jawabnya ikan. Coba kalau ikan itu tidak hidup, lempar aja, gak usah 1 hari, 2 jam di air yang asin, jadinya apa? Asin. Sampeyan tahu iwak lele, kepingin asin gampang, iwak tahu pingin asin, kating goreng uyaono dhisik, engko asin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau toh sifatnya dunia itu pada hakikatnya adalah menggelapkan, berarti Allah tidak pernah menciptakan nikmatnya dunia. Kalau kau berpedoman mencari kenikmatan dunia, sepanjang apapun tidak pernah kau temukan, karena itu enggak pernah Allah ciptakan. Justru kau akan kehabisan waktu untuk bercinta karena kau meyakini di situ ada kenikmatan. Coba jenengan sing duwe bojo ayu, sing lanang ya, kabeh semua anak laki-laki pingin nikah wanita cantik. Ayo, sing perempuan tak tanya juga begitu. Terus aku tanya, ketika kau keluar dari rumah gak kepikiran nah? Apalagi kemarin ya, bawa HP biasanya tidak disandi, terus ada apa ini? Udah nggak akan tenanglah kau di luar. Akhirnya pasang CCTV di rumah, malingi luwih pinter. CCTV lah di rumah, kasih WA lah calonnya, selingkuhannya, Mas tunggu saya di depan pasar ya. Wak jenengan waktu kerja hancurlah kau. Nggih mboten. Sing wedok yang ngono mula nek golek arek lanang aja ganteng-ganteng. Ya, kepikiran sampean kok nang pasar. Suami sampean kerja, suami sampean keluar alasan kerja, kantor, meeting. Ikulah alasan. Padahal kau ditinggal selingkuh, rasakno ya gue ya. Lah iya, Allah ya karim. Udah, jangan kau kira orang yang duduk di atas pelaminan bahagia tak lihat. Dia laksana kebo goloi pasangan. Artinya apa? Jangan dikira di belakang itu semuanya apa yang kau terima nanti. Makanya nggak sedikit artis rabi gak jangkep setahun bar. Lah penggaweane apa namanya? Cinlok. Ngerti cinlok? Hah?
cinta di lokasi. Lah tiap hari dia syuting, dia campur dengan laki-laki lain. Makanya yang benar menurut agama Islam, orang perempuan itu jangan kau suruh untuk keluar rumah. Yang alasannya kerjalah, jangan. Mana tanggung jawabmu sebagai laki-laki? Katanya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Sudah, jadikanlah istrimu itu sebuah ratu, ada di rumah sendiri, udah nggak pernah keluar, nggak pernah. Jamaah di masjid nggak usah, di rumah aja jamaah. Gus, apa nih sing tak purih? Wong bojoku iku mang yo gak kena didelok Ojo ngono sampean. Bagaimana baginda Rasul saat beliau terhadap istri-istrinya? Dia perintahkan semuanya itu di rumah, tidak boleh keluar. Sing belanja sapa toh? Ya sampean nang pasar dhewe. Nek sampean ngongkon bojo sampean nang pasar padha karo sampean nantang persoalan. Jangan kau salahkan jikalau istrimu digoda orang lain. Ya, karena kamu sendiri membiarkan istrimu diperbolehkan keluar rumah. Ingat ketika saat satu sahabat dipanggil untuk berangkat perang, apa yang dilakukan? Bu, tolong jangan keluar rumah sebelum saya pulang dari medan peperangan. Nggih Mas. Bapak Ibu, peperangan kira-kira 7 hari, ada kabar dari orang tuanya. Utusan orang tuanya ke rumahnya si istri tadi. Bu, orang tua panjenengan niki sakit, jenengan diaturi kengken rawuh. Jawabnya orang si perempuan, ya apa? Mohon maaf Pak ya, saya tidak boleh suami saya keluar rumah sebelum beliau datang ke rumah dari medan peperangan. Pulanglah utusan tersebut. Coba jenengan piye dadi wong tuwa duwe anak kaya ngono? Diasar metu teko bolongane apa ngono? Yuyu. Orang tua yang berbicara seperti itu, sekali lagi saya katakan, iku wong tua kuceluk. Ngerti kuceluk? Tahu kuceluk? Sampel. Wong duwe anak solihah loh, kok koyok ngono. Oh sudah. Kedua kali orang tuanya sakitnya parah. Artinya naza sudah terjadi, utusan disuruh untuk menjemput anaknya tadi. Jawabnya anaknya apa? Belum Pak, saya belum berani keluar rumah karena suami saya sudah berpesan seperti itu. Pulanglah utusan ini. Coba jenengan terdengar dulur sampean koyok ngono bilang apa? Ayo, mesti nyalahno nggih mboten? Wong tuane sendiri aja yang tidak mengerti ngelus dodo. Ngerti yo biyen kata tokno awakmu. Matan. Udah. Terakhir 3 kalinya orang tuanya sudah meninggal, utusannya itu datang lagi mengabari bahwasanya diperintahkan saudara-saudaranya untuk 1 kali ini biar tahu keadaan orang tua panjenengan sampai diaturi mriko. Jawabannya tetap tidak mau. Subhanallah. Apa yang terjadi? Orang tua ini miturut aturan dia ahli adab. Ahli adab. Oleh karena punya anak perempuan yang solihah, dia wusul pada Allah. Apa yang terjadi? Ghafarallahu lahu min dzunubihi taqaddama au ta'akhkhar. Apa? Kesalahan orang tua baik secara jasad
lebih-lebih secara ruh yang menyekutukan Allah diampuni Allah. Piye? Kira-kira sampai ndelok anak seperti itu ora kepingin nanti anak sing kaya ngono. Ayo coba. Sholihah. Berarti melihat dari satu hadis ini bisa saya simpulkan Allah tidak akan pernah melihat dan menerima semua amaliyah yang terjadi pada dirimu manakala tidak disertai dengan makrifat pada Allah. Sekalipun itu katanya birrul waliden, seperti ini tadi, bagusi orang tua. Sekalipun itu dikatakan sholat, zakat, puasa, haji. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah melalui makalahnya pernah memberikan satu penegasan, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Setiap amaliyah apapun tidak akan pernah diterima oleh Allah karena tidak ada ruhnya. Ruhnya tidak ada. Apa ruhnya amal? Amal itu laksana seperti patung, tidak ada ruhnya. Bila mana tidak bermakrifat. Apa ruhnya amal? Wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Apa? Ikhlas itu yang menjadikan ruhnya satu amal. Apa itu ikhlas? Hatimu tidak merasa dirimu yang melakukan, tapi dalam hatimu yakin yang melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti golongan wong sing makrifat. Yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Beliau-beliau itu meyakini bahwasanya yang melakukan ini semata-mata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun inilah dunia yang tidak menjadikan gelap pada hatimu, justru dunia itu sebagai pijakan dirimu untuk sampai pada Allah. Ingat proses kejadian Isra Mi'raj, Rasulullah butuh dunia. Apa? Akal. Terdiri dari malaikat muqarrabin, diciptakan Allah dari akal. Kedua, nafsu yang digambarkan buruk itu ditumpai Rasulullah. Tapi tatkala sudah di batas waktu di mana Rasulullah harus tinggalkan itu semuanya, dia sendiri yang menghadap pada Allah. Itu maksudnya duniawiyah yang kayaknya kau menganggap itu adalah nikmat, yang kayaknya kau menganggap itu akan menjadi persoalan, tapi bagi dirimu kau jadikan sebagai pijakan untuk bertemu terhadap Allah. Inilah teladan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi garwamu aja kok tinggalno, istrimu aja kok tinggalno, suamimu, anakmu, sekalipun istri suamimu itu sementara waktu menolak ajaran ini. Jangan. Karena apa? Rasulullah tidak pernah seperti itu. Apa itu? Barangkali suatu saat nanti terbuka hatinya seperti itu. Itu orang dekat kita. Jikalau kau tinggal harus ada alasan yang dimakfu di dalam hukum-hukum baik secara syar'i maupun secara hakiki. Baik Bapak Ibu hadirin, kalau toh dunia itu nikmatnya dunia tidak pernah diciptakan oleh Allah, lantas apa maksud Allah kita dihadapkan dunia? Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah di dalam makalah yang ke-32,
La tastaghrib, ojo anggap aneh sira. Janganlah kau heran wuku al-aqdari ing tumibone pira-pira kotoran. Janganlah kau heran wuku al-aqdari terjadinya kotoran di dalam hatimu. Apa itu? Dunia. Karena kau menganggap dunia itu nikmat, maka jatuhlah hatimu terhadapnya. Tatkala kau anggap dunia itu adalah sesuatu yang amat penting, maka jatuhlah hatimu rasa mahabbah, rasa cinta terhadapnya. Kalau seperti ini sudah terjadi, maka itu awal dari gelapnya hatimu terhadap Allah. Al-mujibati lil aghyar balil aghyar fi dzatiha fi dzatihal aqdar. Sifat gelap noni dunia itu sudah menjadi sifat aslinya. Kesenangan yang bersifatkan duniawiyah itu sudah menjadi sifat daripada dunia itu. Atau bahasa gelap saya artikan gini, sifat menyengsarakan itu jadi sifatnya dunia. Sehingga mengapa para masyayikh zaman dahulu lebih berhati-hati, dia tidak ingin ada satu resiko sekecil apapun, kenikmatan duniawiyah dia tinggalkan tidak hanya secara batiniyah, akan tetapi dia tinggalkan juga secara zahiriyah. Sebab beliau berpedoman, hatiku akan kecantol terhadap kesenangan dunia manakala jasadku itu mendekati duniawiyah. Masuk akal nggih? Masuk akal. Karena apa? Ada dasar. Akal, dalil akli ini ada dasar. Siapa yang ingin terbakar di dalam api, dia dipastikan awalnya itu mendekat terhadap api. Kau tidak akan terbakar jikalau kau jauh dari api. Logika nggih? Wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan kau dekati hai Adam pohon itu, karena pohon itu menyimpan satu buah yang buah itu nanti akan menyilaukan dirimu dan kau akan jatuh cinta. Logika saya jawab, kok waktu zaman semono, tahu zaman semono? Zaman dimana beliau Nabiullah Adam masih ada di surga. Akal jawab, manakala beliau tidak mendekati pohon itu, tidak akan pernah terjadi beliau memakan buah khuldi. Kalau tidak memakan buah khuldi, maka sampai sekarang anak putunya tetap ada di surga. Gak serem cari Gusti Allah, kurang serem. Cerita ngene iki gak serem balas.
ben serem. Akhirnya muncullah satu ayat sebelum Adam itu dijadikan, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku mau menciptakan manusia di bumi sebagai pemimpin. Loh, itu Nabi Adam belum dijadikan, Pak. Bu, belum. Tapi ayat sudah muncul. Akhirnya biar serem, lakoni India iki, lakoni India ya. Akhirnya diduknolah Adam terhadap dunia ini. Tapi di situ Allah kasih bekal, jenengan nggih ngoten sami. Biar serem kehidupan ini, ceritanya lakon, ya gak mungkin lah manusia itu apik terus, ya gak mungkin. Ya suatu saat kesandunglah perkara sing gak ngepenake, maksiat dan balak disandungke, atau dia terjegal dengan perkara-perkara tersebut. Itu ceritane ben tambah serem, ngaten lho. Makane yuk dilakon mesti ana mungsuh. Nek sampean nonton sinetron lakon tok gak ono sing mungsuhi, gak serem blas, gak serem. Seperti jenengan dulu zamane sinetron pertama dari TV apa? Tersanjung. Waduh. Nyun sewu, wong wedok sampak lali nggekno kopine bojone gara-gara tersanjung. Nek gak nonton terus koyo kecewa ngono lho. Mau nonton lagi siaran ulang gak ada. Akhirnya apa? Tanya tetangganya, "Yuk, ceritane mang piye?" Ngono. Kadung gendengi tersanjung. Ada mungsuhnya, Pak. Ya ono sing geding dan lain sebagainya. Lu kita sebagai penonton itu gak melok-melok. Ngono iku gregeten. Nonton sing mungsuh ya. Sing nyilakane gregeten ya. Lah nyapa jenengan iki melok gregeten, sutradarane lho wis ngerti. Nek lakon iku remek dhisik, ya toh, engko mburi-mburine kok mesti menang. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi apa maksud Allah menghadapkan duniawiyah terhadap kita? Itu banyak jawaban. Dari sisi mana saya menjawab? Pertama, siji syariat sebagai ukuman kita dari Allah, bahwasanya kita telah melanggar janjinya, batas janjinya. Apa batas janjinya? Kita tidak akan bercinta, tidak akan menyembah, tidak akan minta tolong terhadap siapapun kecuali pada Allah. Sahabatku yang Anda sekarang hatimu bergolak tentang sholawat, maaf ya, sholawat apapun, mohon maaf, saya tidak bermaksud iri atau bermaksud merusak, enggak. Saya hanya meluruskan. Saya juga setuju umat ini podo bersolawat, silahkan, itu apik, tapi tolong sertakan makrifatmu terhadap Allah, bukan selain Allah.
Mengapa hal ini saya berikan satu pepeling utawa peringatan karena bentuk sayangku padamu. Sebelum hari yang ditentukan akan datang, barang siapa ya, barang siapa mencari penolong, mencari syafaat terhadap selain Allah, maka tak pastikan Anda tidak akan pernah dapat. Aku tanya, kita makhluk apa Tuhan? Makhluk ya. Nabi Muhammad itu makhluk apa Tuhan? Makhluk. Oke, kita sepakat kalau Nabi Muhammad itu makhluk. Apa sifatnya Allah? Apa sifatnya makhluk? Sifatnya Allah adalah al-hayat, hidup. Sifat makhluk wajibnya adalah kebalikannya. Al-hayat berarti al-maut, mati. Apa sifat wajibnya Allah? Al-maujud, wajibul wujud, wajib wujudnya. Apa sifat wajibnya makhluk? Lawan katanya wujud, al-adam, tidak wujud. Sekarang saya hadapkan satu pertanyaan. Apakah perkara yang tidak wujud itu bisa menolong perkara yang tidak wujud? Gak mungkin. Apakah perkara yang tidak wujud itu bisa memberikan manfaat dan mudarat terhadap perkara yang tidak wujud? Tidak bisa. Kedua, apakah perkara yang tidak wujud itu bisa membahayakan terhadap perkara yang wujud? Juga tidak bisa. Yang terakhir, apakah perkara yang tidak wujud itu bisa melihat terhadap yang wujud? Juga tidak bisa. Bawalah yang namanya pertanyaan saya nanti ketika mau tidur, angen-angenen 3 pertanyaan tadi, ngen-ngenen nek arepe turu. Lebih-lebih kau yang tidak bisa tidur ya, gara-gara memikirkan besok itu aku nyaur utang dari mana. Besok ada janji macam-macam, udah nolkanlah itu, masuklah dalam 3 perkara pertanyaan tadi. Tolong, aku yakin nanti kau akan bisa lelap dengan tidur. Siapa tahu di dalam tidur kau akan mendapatkan hidayah langsung dari Allah. Makanya saya sering katakan, wahai kau yang tidak bisa tidur gara-gara urusan dunia, setelen ngajiku, engko lak kuwi diuru. Ya. Karena apa yang ku tampilkan semuanya itu adalah hal-hal yang berurusan dengan Allah, hal-hal yang berurusan dengan ruh pada Allah. Tidak sama sekali saya ranahnya untuk membahas tentang masalah duniawiyah, tidak. Aku yakin nanti kau lekas tertidur. Jadi yang biasanya susah tidur terus beli pil apa namanya kuning itu CTM, udah hilangkan. Nggak baik buat jasmanimu, nggak baik. Obat-obat yang seperti itu sampai telan terus menerus nggak baik, akan merusak salah satu organ tubuhmu, gak kuat nanti. Memang enak Pak, habis minum CTM 1 turun iki ngeliyep, ya Allah jan penak Allah. Sampak-sampak tidur kita itu lebih dari batas. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Kalau toh sifatnya duniawiyah itu adalah al-aghyar, sifatnya dunia itu adalah zulumat, terus bagaimana caranya tidak menjadi zulumat pada dirimu? Ini solusi. Sehingga kealiman dari sebuah ilmumu tidak menjadikan kau gelap hati, terus tekunnya ibadahmu itu tidak menjadikan kau merasa lebih baik daripada orang lain. Kemewahan, kesugihan pada dirimu tidak menjadikan hatimu itu lalai dari Allah. Bagaimana caranya? Sudah sering saya katakan, ya. Tatkala kau berzikir untuk mencapai makrifat, sebelum sampai ke makrifat, Allah pasti akan mendatangkan nur makrifat terhadap hatimu. Yang fungsinya nur makrifat adalah untuk mengusir kegelapan dalam hatimu. Makanya jangan heran jikalau nur makrifat itu sudah masuk di dalam hatimu, hatimu berkurang cintane hatimu terhadap perkara-perkara yang bersifatkan duniawiyah. Asali apa? Digegem rapet, nek iso telek iku diemplok. Nggih. Cara orang itu sak desa paling meleki. Nggih. Asalnya seperti itu awalnya. Lihat nanti, kalau kau betul-betul mau menjalankan zikir sirul asrar nuju fana'u zikri, saya pastikan hatimu itu yang asalnya digelapkan oleh al-aghyar, sedikit demi sedikit al-aghyar itu akan surup, akan hilang, karena bersamaan dengan datangnya cahaya nur makrifat Allah. Cahaya nur makrifat Allah, Allah akan tetapkan dan berikan dan Allah nyalakan hanya terhadap hati seseorang yang berzikir. Zikir yang kami maksud adalah untuk mencapai makom musyahadah, bukan zikir yang ku maksud mencapai makom mukasyafah, bukan. Kalau jenengan pengen zikir nuju mukasyafah ngono gak usah tak cekno ben Sabtu ngene iki. Cukup dikira jahri siri ben waktu, ben saat, ben nafas, saktilah kau. Karomah iku akan ngelumpuk ning awakmu. Ada ilmunya, apa itu? Tidak jauh dari zikir, istiqomah noh sing penting ada di situ. Terus nanti jadinya apa? Semua itu toh lu tinggalkan. Apa yang kau puja-puja, apa yang kau bangga-banggakan yang bersifatkan duniawiyah, toh pada akhirnya menipumu sendiri. Menipumu sendiri. Rasulullah memberikan satu penjelasan dan memberikan satu cara bagaimana duniawiyah itu tidak menyetir dirimu, tetapi dirimu yang akan menyetir dunia. Allah kasih tahu itu. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah katakan, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Sebab apa? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, karena dia memegang rapat tali Allah yang disebut sirul asrar, maka dia akan meninggalkan taghut wa yu'min billah, dan dia selalu bersenggama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini buka, nanti yang kurang percaya buka di dalam surah Al-Baqarah 256. Bagi mereka yang masih menentang dengan ajaran ini, buka.
Jadi yang masuk dalam WA saya itu tidak hanya mereka yang percaya, Pak. Ada yang tidak percaya, bahkan mengatakan itu ajaran sesat Gus. Ya, wis gak apa-apa. Engko suwi-suwi nek kuwi roh lah mboten sesat. Nek kau sudah mengerti kedudukan di situ, kau tidak akan mengatakan sesatlah. Justru kau akan sadar selama ini kau telah disesatkan oleh nafsumu lewat al-aghyar. Apa itu al-aghyar? Duniawiyah. Solusi sudah dikasihkan. Madumta fi hadhihi dar. Selagine sira fi hadidar ana ing alam dunya ya fa inaha mongko sak temene hadihidar maksudnya al aghyar iku ma barang abrozat kang nglahirake apa ma nglahirake ma iki adalah dunia illa ma kejaba perkara huwa kang utawi ma iku mustahiku wasfiha wa wajibun na'tiha sifate iku gelapno atimu. Selama kau masih ada di dunia damta, selama kau selagi masih ada di dunia, dunia ini akan selalu menggelapkan dirimu. Sekarang kau harus tahu bagaimana caranya aku tidak bisa digelapkan oleh dunia. Sebab di belakang dunia itu ada yang nyetir. Iki gak ngomong di musyahadah lho ya, ngomong di mukasyafah utawa muhadharah. Siapa yang nyetir? Ya nafsumu. Membikin bagaimana yastakhibunal hayatad dunya, menjadikan ruh itu berkasih mesra dengan dunia, itu nafsu. Nanti kalau kita sudah ke musyahadah wis nafsu hilang, Pak. Sing nyetir kabeh Gusti. Lha nek wis tutuk kuno, dunia tidak akan menjadi gelap pada dirimu. Justru dunia itu kau jadikan satu pijakan untuk bertemu Allah. Hal ini ditegaskan Allah di dalam surah Al-Insan ayat 25. Muhammad esuk tekan sore dadekno atimu dzikir nang aku. Sebab dengan dzikir itu duniawiyah yang kau adepi, yang kau langsung berinteraksi dengan duniawiyah, kau tidak akan terpengaruh dengannya. Kau pasti akan menemui aku. Bahasane wadhkur isma rabbika, medui Allah, gak medui selain Allah. Tapi sebelum ada di situ ya ngomong Pak prosesi duniawiyah itu sing nyetir nafsu. Nafsu membikin sifatnya duniawiyah pada hakikatnya adalah menggelapkan. Ikut terhadap dirimu akan menjadikan sesuatu yang menikmatkan. Inilah yang kata Allah katakan, Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatu terus kau mencari perkara itu nggak akan ketemu, Pak. Nggak akan ketemu. Nikmatnya dunia itu yang dimaksud. Berarti bagaimana? Dunia itu menyengsarakan. Loh ya. Sengsara, aku sengsara. Apa? Cinta. Cintamu nang sopo? Cinta nang gombal. Iya. Ditinggal dowilu ngono ae rindu. Wis ngekes atine, apalagi kalau kasmaran, ya. Kasmaran. Loh, terus bagaimana cinta terhadap duniawiyah itu
tidak akan menjadikan satu efek terhadap dirimu, sehingga justru akan menjadikan satu manfaat terhadap orang lain. Anfa'un nas linnas, ya kuwi ma'rifaton ing kono. Lha ngoten lho. Baru sifat daripada dunia yang menggelapkan terhadap orang lain itu tidak berlaku terhadap dirimu. Karena apa? Karena kui gecokan rapet zikir nang Gusti Allah itu tadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Syekh Ibnu Athaillah akhirnya menyimpulkan tentang sifat daripada duniawiyah ini. Janganlah kau heran jika sifatnya dunia itu menyusahkan terhadap ruhmu, menggelapkan terhadap ruhmu, sepanjang kau masih berada di dunia. Dunia akan membuatmu gelap hatimu. Karena itu sudahlah, semua itu menjadi satu sifatnya dunia. Lantas selanjutnya, bagaimana caranya dunia ini menjadi akhirat? Wis titik. Ini solusi yang dipertanyakan mulai zaman semono sampai zaman sekarang, berabad-abad. Bagaimana caranya jasadku iku isih ana dunya, tetapi ruhku itu sudah di akhirat. Sehingga dengan seperti itu Anda tidak akan pernah bisa diridu atau dihembuskan nafsu dalam dirimu tentang dunia, karena kau sudah di akhirat. Bagaimana caranya? Ini para murid dahulu kala Bapak sampak ndas gondol itu merotoli nih lho, memikirkan bagaimana caranya. Guru mengatakan ini dunia tapi jadikan akhirat, masuklah kau di akhirat. Syaratnya kau harus tahu dulu, ketemu dulu, namanya teracai kuntul miber. Subhanallah, sampak tewek nekek durung temu-temu. Sekarang pada hari ini saya katakan, barangkali yang lama mencari belum ketemu, bersyukurlah, bersujudlah hatimu pada Allah. Manakala Anda sudah bertemu, maka ini sebagai penaukitan, menguatkan keyakinan dalam dirimu. Apa itu? Oke, masuklah kau lewat cahaya makrifat, rasa di dalam segala hal aspek apapun. Masuklah ruhmu itu lewat rasa. Yang kami maksud rasa adalah iman. Di situ akan menemukan satu cahaya makrifat, dan di situ kau akan bertemu yang namanya akhirat. Itulah alam musyahadah. Orang Jawa mengatakan itulah alam kelanggengan. Udah itu. Apapun bentuk sikon yang kau hadapi, apapun, di situ ada alam akhirat. Barang siapa yang sudah masuk di dalam akhirat ketika dia masih ada dunia, maka ketika saat idza jaa ajaluhum, dia tidak akan susah untuk masuk ke alam akhirat, karena dia sudah hakikatnya sudah berada di alam akhirat. Mereka yang sudah masuk di dalam alam akhirat, mohon maaf,
aku yakin dia tidak akan ingin keluar lagi. Ngertos Nabi Idris. Nabi Idris. Ada makalah siapa yang sudah masuk alam akhirat dia tidak akan dikembalikan ke dunia lagi. Iki politikin Nabi Idris. Ya Allah, saya hanya ingin tahu gimana sih alam akhirat. Allah dawuh syaratnya satu, harus mati dululah kau. Saya siap untuk dimatikan. Ketika saat dimatikan maka dia sudah di akhirat. Kalau sudah di situ, ya Allah, berhubung saya memegang dawuh panjenengan, barang siapa sudah di alam akhirat maka dia tidak ada hak untuk tidak ada hak untuk dikeluarkan dari akhirat. Iki politike Nabi Idris. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Sampai sekarang jadi beliau nggak mau ke dunia. Siapa dia? Panjenengan semua kalau sudah sampai ke musyahadah, aku pengen tahu, pengen gembul bojo anak dunya brono, pengen tahu aku. Nggak akan mungkin, karena di situ kau sudah bisa membandingkan bagaimana saat ketika panjenengan ruh gembul di kegelapan dengan ruh gembul di terang benderang. Udah. Tapi Allah kasih tahu, kau di dalam sini memang dengan radiyatan mardiyah, tapi kau kutugaskan. Jadi Gusti Allah punya politik juga. Alasannya ditugaskan. Bagaimana anak istrimu? Akhirnya muncullah satu ayat, ku anfusakum wa ahlikum naro. Bimbinglah anak dan istrimu untuk menuju tempat kembali ini. Ini tempat kembalimu. Udah tahu jenengan tempat kembali. Maka yang terjadi jenengan membimbing anak istrimu untuk bisa sampai ke akhirat. Jasad boleh ada di dunia, tapi hakikatnya ruhmu sudah di akhirat. Inilah bekal di akhirat. Apa itu? Semua amal manakala disertai dengan makrifat pada Allah. Ingat, tukang zino 21 masa sih gara-gara ngombeni asu terus iku mau mlebu surga? Akal nggak bisa nyambung, Pak, nggak bisa nyambung. Apa sebab? Hadis Rasulullah mengatakan ada seorang begenggek. Ngerti begenggek? Bahasa Indonesianya apa? Pelacur. Bu, ngapunten pun tersinggung nggih. Wong sampean mboten kok ngono. Pelacur setiap hari dia menerima para tamu-tamu. Jadi macam-macamnya rasa itu dia pengalaman sekali. Ngapunten. Begitu bertumpuk-tumpuk dosa zinanya pada Allah, suatu saat dia berjalan menemui satu tujuan untuk meminum dalam air di sumur tersebut. Tapi ketika saat beliau mengambil air dengan sepatunya, dia melihat anjing di atasnya itu juga minta air. Dia tidak langsung meminum pada dirinya, dia memberikan air itu terhadap anjing. Hanya persoalan itu aja. Dia mestinya tercatat sebagai ahli azab, tapi mengapa menjadi rahmat? Akal nggak mampu jawab. 1, 2. Sekarang Imam Ghazali, ketika saat beliau mensyarah kitab Ihya Ulumuddin, di depannya ada asbak yang berisikan mangsi, ada satu lalat, laler lho Pak, gak tahu lalat ya laler, sing wong pelat gak iso lalel ngono.
Lah ini beliau biarkan, dia mau mengambil penanya untuk ngecelupkan, tapi nggak jadi, menunggu lalat itu tadi kenyang dulu minum. Ketika sudah kenyang dia mabur, barulah dia ngecelupno yang namanya pulpennya ke Bak Mansi. Bukan karena ibadahmu hei Imam Ghazali, bukan karena sodakohmu hei Imam Ghazali, sholat, zakat, puasa dan hajimu kau saya rahmati, bukan. Karena apa? Ingat kau dulu waktu mensyarah kitab Ihya itu ada lalat. Ya Allah, sekecil itukah? Terus ada apa rahasia di belakang itu? Ternyata inilah jawabannya. Satu amaliyah sedikit jikalau dibarengi dengan makrifat Allah akan mengalahkan seluruh amaliyah yang besar tapi tidak disertai makrifat pada Allah. Wis, bukan berarti kula niki menggak amaliyah sing ukeh iku, enggak. Jangan salah paham. Amaliyah yang banyak itu gak diterima oleh Allah bukan berarti lantas kau tinggalkan, tidak. Maksud saya sertakan juga amaliyah-amaliyah itu dengan makrifat pada Allah. Ingat, makrifat pada Allah hanya dengan cara Anda bertajali. Anda bertajali, bukanya itu dari Sirul Asror, barulah Anda akan sampai. Makanya tolong sing ahli sholawat, sholawat apapun, hatimu jangan mengkhudurkan terhadap baginda Rasul, jangan. Sekali lagi saya katakan, khudurkanlah hatimu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan sudah sepakat, makhluk Kanjeng Nabi itu makhluk, kita juga makhluk. Innama ana basarum mithlukum. Rasulullah sendiri sangat ekstrim, diperintahkan Allah dawuh seperti itu. Berarti di balik ayat itu Allah katakan Rasulullah ngejak menyembah terhadap apa yang Rasulullah sembah. Rasulullah aja tingkatan Rasulullah mengajak umatnya untuk memuja dan memuji dan mengharap minta tolong terhadap siapa yang dimintai Rasulullah tolong. Cuman kita saja umat sing meleto. Ngerti meleto? Ngerti meleto? Wa yabghuna iwaja. Nafsu di dalam diri kita akan berupaya membengkokkan iman kita, membengkokkan. Bapak Ibu, saya tidak melarang panjenengan ngepi syariate, silahkan, itu baik, tapi tolong juga benahi juga rohaniah jenengan. Jikalau rohaniah jenengan sudah kau benahi, maka betapa indahnya syariatmu berdasarkan hakikat bisa makrifat. Itulah yang kumaksud, amaliyah apapun itu akan terjadi didasari dengan makrifat Allah. Ini pasti taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi bagaimana yang tidak disertai makrifat Allah? Allah katakan hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin, ditolak. Wis iki sampean wis seruh, kelompok piyambak-piyambak sudah jelas, tinggal sekarang pertanyaannya mau melakukan yang bagaimana? Yang tidak bermakrifat ataukah yang bermakrifat? Silahkan, semuanya kuserahkan pada dirimu. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti solusinya kita supaya ad-dunya al-aghyar itu tidak zulumah, tidak menjadikan gelap, maka pegang teguhlah tali Allah. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu tanyakan, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, kenapa di surga itu kok tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada panas, tidak ada dingin seperti di dunia ini? Apa sebabnya? Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di alam akhirat surga itu tidak ada hujan, tidak ada angin seperti halnya di dunia? Kalau saya menjawab dari sisi Trubus ya. Kalau di akhirat hujan, maka neraka itu jadi dingin. Kenaan lah sing iso. Gini. Ini berkenaan dengan bekal, Pak. Dengan bekal. Apa bekal kita untuk akhirat? Tadi sudah saya katakan, di dalam isi Al-Quran seluruhnya hanya ada 4 ayat yang menyatakan tentang bekal. Salah satu di antaranya adalah surah ke-20 ayat ke-14. Tetap di situ mengatakan zikir. Cuman zikir yang bagaimana? Ini para ulama tidak ada yang berani membuka, entah nggak berani itu memang nggak tahu, ataukah nggak berani itu memang dia khawatir nanti ada fitnah di kemudian hari. Yang jelas saya katakan zikir bila ismin wa kalamin wa sifatin wa lafdin wa dhatin, udah nggak ada. Itulah yang ku maksud zikir sirul asrar, di dalamnya praktek syu'ar ke ain, ain ke hak, akhirnya sampailah pada fana'u zikri. Itu yang ku maksud. Matur suwun Nduk. Sedangkan masalah air yang dimaksud di sini, yang dimaksud secara dhahiriyah tidak akan pernah terjadi. Boten. Kalau pertanyaannya mengapa di surga enggak ada hujan? Karena di sana apapun yang kau perlukan sudah disiapkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bagaimana ya yang disebut sebagai hati yang damai, hati yang tentram, udah nggak butuh apa-apa, nggak butuh apa-apa. Namanya damai, tentram, itu sudah tidak membutuhkan apapun. Dalam bahasa kinayah, mengapa dia tidak membutuhkan apapun? Karena segala apapun sudah disiapkan. Bahasa syariat menjawab, ketika Nabiullah Adam ada di surga, dia nggak pengen tidak dilakoni dengan sesuatu yang sorot, cukup dia mengatakan keinginan sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi, sesuatu itu akan datang. Jadi ora leren soro-soro dhisik, ndak laksana seperti itu. Jadi maksud daripada tidak ada hujan di situ Bapak, karena jiwa yang sudah sampai ke rahmat Allah, jiwa ruh kalau sudah sampai pada ma'rifatullah, yang ada adalah tatmainnul qulub. Apa itu? Kedamaian dalam hatinya itu selalu
dijaga oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disebut sebagai ruh kang damai, jiwa kang tentram, dikarenakan dia kembali pada Allah. Mengapa dia bisa kembali? Karena dia sudah tahu jalannya kembali. Akhirnya Allah di situ memasukkan dalam satu golongan wadkhuli fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka dia dimasukkan dalam satu golongan yang sama-sama masuk di dalam rahmatnya Allah. Begitu Pak ya. Jadi tidak ada hujan, tidak ada angin, karena semuanya itu sudah disiapkan. Sudah enggak butuh opo-opo sampean. Paling sing sampean butuh no tambahi bidodari katanya. Mari pitu ditambah pitu maneh saenake. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam taktim Buya. Ngapunten sakderenge kula nindak lanjuti sakete ahad. Jenengan maringi bimbingan kalian petunjuk kula ketah melalui pintu subhana alladzi. Lajeng kersane kula niki mboten berhenti dan petunjuk jenengan Buya. Kula damel menggali kalian berpikir Buya. Keranten kula sakderenge mengenal bimbingan dzikir anta wa ana sirul asrar saking jenengan Buya. Kula remen mujahadah muraqabah kalian mutolaah Buya. Begitu kula angsal bimbingan pemahaman dzikir anta wa ana sirul asrar dugi panjenengan. Kula damel dasar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lajeng kula mengalami alam di bawah sadar. Kula merasakan kehampaan, kekosongan, luwemes, mboten gadah daya kekuatan sama sekali. Nggih kados mawi gula kula rendah ngedrop niku rati dangu. Kula ngucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngantos temekaning kula sadar. Lajeng hari berikutnya kula mengkaji diri sifat wajib Allah hayatullah yang hidup dan yang menghidupi. Lajeng wonten kalam Allahu jamil tuhibbul jamal. Tuhan maha asyik juga maha indah. Subhanallah, kula merasakan yang sangat luar biasa indahnya. Bahasane kula isek berkata, ya Tuhanku, jadikan aku cermin kehidupanmu agar aku selalu melihat keindahan wajahmu. Isek niki sing kula tasehaken ten jenengan Buya. Napa kula kegawa khayali halusinasi napa fantasi kula mawon keranten hamba niki kumul mboten maksum. Kula kepingine ngintir tapi pun ngantos kintir kelawon kegawa arus dibudayane pengridune kang aran jin korin. Kula alhamdulillah dikersakaken saged tabarukan ing mriki majelis mawi kula ten griya ibarat kula damel ngekit cabai rawit. Najan pawedes mboten bakalan kula lepeh. Nggih mendem jero tanpa tanah, ngulesi badan tanpa sandang, mung gumantung tanpa jendelan. Niku sing kula lalui. Salam takdim kula Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala ruh itu sudah dibekali dengan kunci kemusyahadah bima'rifatillah, lalu ruh itu mengadakan satu perjalanan fitrah
untuk menuju dan bertemu liqa pada Allah, maka jangan kau pandang bahwasanya ruh itu di tengah jalan tidak ada kerikil tajam yang menghalang, batu atau duri yang menghadang. Hal itu semata-mata Allah hadapkan terhadap diri kita, semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memperkuat iman, ihsan, makrifat hatimu pada Allah. Oleh sebab itu banyak beberapa cerita atau hikayah atau sejarah atau pengalaman dari si Salik ketika suluk menuju wusul pada Allah. Pertanyaannya, apakah perkara-perkara pengetahuan, pengamalan atau sesuatu yang dihadapkan Allah ketika saat si Salik suluk menuju wusul Allah itu halusinasi atau hal-hal yang lain? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai barometer, dicatat ya, sebagai barometer apakah ini halusinasi, apakah ini jebakan, apakah ini adalah memperkuat ketauhidan Anda yang dihadapkan Allah? Jawabannya ada di pertama, barang siapa yang katanya melakukan suluk tanpa dibekali dengan adzikru bisiril asror untuk menuju fana'u dzikri, dan atau belum dikenalkan tauhid la ilaha illa anta wa ana, maka mereka saya pastikan akan terjebak di dalam nafsunya sendiri di makom mukasyafah. Ini pasti. Satu. Kedua, manakala si ruh atau si Salik yang katanya melakukan satu perjalanan fitrah yang disebut kholwat atau uzlah atau zuhud, dia di tengah jalan Allah kasih perkara-perkara, alamat-alamat, tanda-tanda yang menjadikan hati ini tatmainul qulub, maka ketahuilah bahwasanya Anda akan dibentur-benturkan Allah, akan difisik Allah, yang maksud dan tujuannya untuk memperkuat makrifat hatimu pada Allah. Bukan itu halusinasi, bukan itu tujuan cobaan untuk menghempaskan kau dari tujuanmu. Ndak, justru itu adalah penyedap rasa. Paham? Ketika saat hari pertama, kedua dan selanjutnya mereka yang ruh itu sudah dibekali terkait masalah adzikru sirul asror dan dia konsisten memegangnya, saya tidak akan pernah khawatir kalau Anda akan terjebak di dalam alam mukasyafah. Enggak, justru Allah akan tetap membimbingmu untuk sampai di makom musyahadah. Ingat sejarah baginda Rasul, mengapa didatangkannya akal sebagai pemahaman ilmu yang berbentuk malaikat muqarrabin. Yang kedua, dihadapkan nafsu yang berbentuk buruk. Gambarnya mengapa itu adalah kuda, karena itu adalah nafsu hayawan. Tapi ketika tatkala sudah babus salam, lawang pintu keselamatan, di situ harus ditinggalkannya. Tapi sebelum beliau memarkirkan keduanya antara akal dengan nafsu, sebelumnya panjenengan
beliau Nabi Muhammad dihadapkan beberapa kali alam mukasyafah, di dalamnya adalah alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Alam malakut adalah alam di mana dipenuhi oleh para malaikat. Alam jabarut dipenuhi oleh mereka-mereka yang sifatnya itu adalah bisa iblis, bisa jin dan lain sebagainya. Kemudian dimasukkanlah dalam alam lahut, di mana kau ditemukan para kekasih Allah, baik dari unsur anbiya, para nabi, atau wal mursalin, para utusan Allah, para rasul, ataukah pada kekasih Allah dari unsur aulia, para kekasih Allah, atau tabi'in as-solihin, ditemukan di situ. Saya tidak akan khawatir. Karena apa? Karena Anda konsekuensi memegang sirul asrar. Fungsi daripada sirul asrar walaupun tidak diucap akan menghujamkan terhadap ruhmu untuk beriman hanya pada Allah, yang Allah bukan lambang, yang Allah bukan lafat, yang Allah bukan sifat, yang Allah bukan asma, yang Allah bukan af'al, yang Allah bukan zat. Apa itu? Sesuatu yang laisa kamislihi syai'un. Barulah Anda akan sampai di musyahadah situ. Efek daripada petunjuk-petunjuk Allah yang dihadapkan terhadap diri jenengan, pastilah hatimu akan damai, pastilah hatimu akan tetap, akan terus dan terus untuk sampai perjalananmu di makom jam'i, makom yang mentok, itu adalah makom musyahadah. Jadi saran saya, jangan kau tinggalkan semua itu. Lakukan hal itu sesuai pedoman apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi yang tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Itu kita lakukan, itu dilakukan oleh Rasulullah, tidak hanya ketika saat jasmani ini sudah free dari kesibukan urusan dunia, tetapi juga dilakukan ketika saat jasad ini masih bersenggolan dengan urusan dunia. Tapi satu hal yang kau ingat, apa tuh? Sebelum di titik klimak, ngerti klimak ya? Di titik musyahadah, ingat, itu zona yang nafsu tidak akan terima terhadap diri kita. Dia akan tetap menghembuskan bisikannya. Apa itu? Perlu diingat, wa yastahibbunal hayatad dunya. Dia tetap akan menghadapkan kesenangan dunia ini yang mewah, supaya ruh itu bercintanya, merajuk cinta pada Allah itu ngalih menuju cinta pada dunia. Jadi orang semakin kaya dia hadapkan seperti siapa, Syekh Abu Hasan As-Sadili ya, itu dia jasadnya mewah, Pak, mewah. Kata siapa? Rasulullah itu melarat, kecil nyalaan. Tapi ketika saat beliau sudah menjadi Rasul, sugih, Pak. Yang tertampak kita peninggalannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Iku wis mah gak kena diukur dengan ukuran dunia kuwi. Pertama, sinapsu dalam diri kita menghembuskan bagaimana ruh itu bercinta lagi terhadap selain Allah. Manakala itu kita terbuai alal akhirah, secara otomatis akan meninggalkan
perjalanan fitrah jenengan pada Allah, itu pasti. Itu pasti. Tapi saya tidak akan pernah mamang, saya tidak akan pernah khawatir jikalau jenengan perjalanannya suluk itu sudah memegang sirul asrar. Yes. Ingat, walaupun kayaknya saya yang ngasih, kayaknya saya yang menjabarkan, tetapi pada hakikatnya itu adalah Allah mengizini terhadap dirimu untuk membawa tongkatnya baginda Rasul. Itu tongkatnya Rasulullah. Kalau ingin tahu, itu tongkatnya Rasulullah. Makanya aku sering mengatakan, di sana, di sini, kelompok sana, kelompok sini, ngaku-ngaku aku umatnya Rasul, pengikut Rasul. Tetapi kalau dihadapkan tentang ruhaniyah, dia tidak mau menerima ajaran Rasul di titik di zona hakikat makrifat. Menurut saya, iya jenengan itu pengikut Kanjeng Nabi, tapi hanya sepihak. Mung syariati tok, mung jasmani saja, karena kau tidak terasa kalau kau telah terbisiki oleh nafsu dalam dirimu. Entah siapa, terserah. Aku gak nyebut satu persatu. Udah, satu, dua, nafsu perlu kau ingat ketika saat kau melakukan perjalanan sucimu terhadap Allah, nafsu akan membuat berupaya wa yasudduna an sabilillah, akan memotongmu, akan menghalang-halangimu untuk tidak kau lakukan itu. Apa? Khalwat, untuk tidak kau lakukan. Dengan cara apapun nafsu akan membikin supaya kau tidak melakukan khalwat atau uzlah atau zuhud atau yakfur bitauhid, menghilangkan rasa cinta terhadap selain Allah. Nafsu akan tetap terus menghembuskan bisikannya supaya kita tidak melakukan zikir sirul asrar. Kedua, ketiga, apa yang akan dilakukan oleh nafsu pada ruh yang sudah tahu jalannya menuju dan bertemu Allah? Wa yabghunaha iwaja. Bapak Ibu, mereka menginginkan perjalananmu itu mandek tengah dalan, iku alias dibegal, dialihkan condong hatimu yang asalnya kita millata Ibrahim hanif, dilih wa yabghunaha iwaja, yang asalnya kita condong satu titik yaitu Allah. Itu dia menginginkan kau tidak sampai di situ. Laksana, saya mau berangkat ke Surabaya, mulai Mojokerto mau ke Surabaya. Di situ diperlihatkanlah saya yang namanya kafe Pangku, ngerti? Di Krian ada namanya kafe Pangku, ngerti kafe Pak ya? Kafe itu tempat kita itu mbuh makan-makan, tapi diwane bonus pangku. Pangku iki nek diterusno lagune pangku purel. berhubung mohon maaf, al-aghyar sudah ada di dalam hatiku. Udah lalai tujuan saya ke Surabaya, kadung kepenak mangku purel. Lalailah dengan perjalanan saya, perjalanan fitrah saya ke Surabaya. Ya Allah, sana manggil-manggil, halo son, toto endi? Iki macet. Macet perjalanan aku ikrian, masalahnya ada pembangunan apa? Padahal aku mangku purel. Manis-manis Pak, omongannya purli mesti manis. Subhanallah. Dibikinlah yang namanya pupunya asalnya belontang-belontang, dibikin dadi mulus.
Ya Allah Pak, awak dhewe sik enom sik umur 70 misale ya. Loh, ngapunten ya. Jasad boleh tua, tapi jiwa muda. Wis ta Pak, nek wis ana gunung, kalau sudah kita di situ susah untuk lari. Apalagi saya nggak punya apa namanya single parent ngono ya. Ngerti single parent? Udah gombal-gombal mukiyo sing tak omongno janji-janji palsu dan lain sebagainya. Purele yang ngono manis ngomongnya. Ora tahu jenenge purel nek wis kadung koyo ngono misuh-misuh ya Kang. Mesti ngomongnya mlebu metu yang mlebu yang wis terkesima. Allah katakan dalam surah itu di akhir ayat dikatakan ulaika fi dhalalim ba'id. Tahukah kamu mereka itu sebetulnya tersesat lebih jauh lagi. Gitu kok ya kau ikuti apa yang dirayukan mereka. Artinya apa Pak? Gini Pak, ketika saat ruh sampai iku mau untuk melakukan perjalanan di dalam menuju dan bertemu Allah, kita dihadapkan satu alam namanya alam mukasyafah, alam di mana penuh dengan karomah. Siapapun Anda manakala tidak membawa bekal sirul asror, saya pastikan chaos. Tahu chaos? Tahu chaos? Cara petik ngono keok nih lho. Kolab. Apa ya bahasane sing lagi gampang dipaham ya? KO, ya wis KO. Enggak bisa kau mengalahkan nafsu dalam dirimu. Dan inilah salah satu perkara sebelum beliau Kanjeng Nabi sedo wafat, salah satu kalimat yang keluar dalam beliau pesan akhir terhadap kita sebagai umat. Apa itu? Besok itu umatku akan dihadapkan satu peperangan yang amat besar. Itulah perang melawan hawa. Wis akeh sing kaone. Subhanallah. Ditampilkanlah sampean kali kula niki urusan-urusan yang menggiurkan, yang ada kaitannya dengan karomah, hikmah di dalam alam mukasyafah. Berhubung panjenengan sudah dibekali terhadap kunci untuk kemusyahadah, saya tidak khawatir, saya tetap berhusnudzon, pasti Allah akan menyelamatkan kau. Jikalau tidak, mohon maaf, nek rentetan secara proses lawing sing ngongkon aku, mosok yo aku menengahi. Paham maksud kula? Lah disitulah. Tapi ingat, jangan kau berrobitoh terhadap makhluk, jangan, keliru. Robitoh boleh itu terjadi ketika saat proses awal perjalanan, tapi tolong hilangkan robitoh terhadap selain Allah. Ngapunten dulur saya yang ada di thariqah, tolong sekali lagi kita diajarkan robitoh oleh mursyid kita. Ketika saat kita suluk, kita hadirkan wajah si mursyid kita, silahkan. Tetapi satu hal, selama disebut sebagai makhluk, itu tidak akan pernah bisa menolong. Oleh sebab itu inilah jawaban robitoh itu di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Itu Kanjeng Nabi langsung, apalagi kita ngono kok ya diunggul-unggulno. Wah yo aku kok ngetut sarunge. Wih, rumangsamu. Nyun sewu, kalau maksud itu adalah Allah hidup, benar. Tapi kalau hati kita imannya terhadap selain hidup, ya jelas kita tertipu Bapak. Jadi saya tidak
Satu sisi tidak akan pernah khawatir terhadap panjenengan ketika Solo sudah memegang Sirul Asrar. Sehingga mengapa ini tidak dibuka di khayala umum, itu ada berbagai alasan para mursyid ya. Nggih, mohon maaf boleh buka kartu ini. Jadi saya sendiri juga pada waktu itu apa jawabnya para mursyid? Aku biyen yo ngono son, ngono. Kuwi cek ngerti soro, ngono lho. Ya Allah Pak, sorone ya nek sak wulan rong wulan, tahunan. Lah iki nek umpama kita itu mau putus asa, ya wis ditinggalno gledak pun. Wis ben gak kaya ngono, wis ben kula dhewe sing dadi korban, jenengan ben penak. Karena apa? 2014 sudah muncul dan waktunya sudah digelar. Udah Sirul Asrar akhirnya kula buka, tidak hanya secara forum tapi juga secara medsos. Lah ini kemanfaatan bagi seluruh umat, baik yang ada di thariqah manapun, manakala belum diajarkan para mursyid tentang al-dzikru bi Siril Asrar, bisa kau jadikan sebagai pertimbangan muqabbalah atau referensi tentang dzikir Sirul Asrar. Sekarang aku bertanya, jawaban dengan hatimu. Sama apa ndak dengan apa yang sudah aku terima selama ini? Ketika saya hanya berwirid atau bermunajat lewat dzikir sir saja, masuk di dalam khofi latifah pitu, apakah Anda sudah sampai ke musyahadah? Jawaban ning atimu dhewe dulurku sing ana para thariqah. Sebelum panjenengan menjawab, tak duduno jawaban atas diriku sendiri sampai puluhan tahun gak akan pernah bisa. Yang kuterima adalah karomah. Dengan karomah itu akhirnya ku jadikan sebagai alat untuk mencari ma'isyatu dunia. Ini sangat ironis bagi saya, sehingga pernah aku dadi dukun ya. Dadi dukun, entah disebut dukun cabul apa tah dukun piye terserah, sing jelas tahu dadi dukun. Tak kok nang wong kene nek gak percaya, muklasan iku tau dukun. Iya bener. Pangan aku duduk sego Pak, menyan. Gak mentolo sampean nguasi aku kurung ora patek mangan, tetapi ngombeku cuman kranting deng di depan rumah dulu. Kerat-keratan Pak, tamu nek nggawa niku mboten situk ngene, kerat-keratan. Ngerti nek badhok aku iku menyan, gak diwenehi sego tapi diwenehi kranting deng. Ya untung ae gak kena ginjel. Untung ae. Masalahnya anak buah ada yang gagal ginjal pada waktu itu. Kemarin itu dia sudah kundur nang Allah itu. Ya nak sini sendiri ya sudah. Dia masih jokotir Pak, durung rapi. Ini nggak mau rapi. Tapi untung ketika saat dia sebelum meninggal dia ngalami kemajedupan yang seperti itu, biarin. Engko nek wayahe waras ya waras, akhirnya ya waras tenan. Makanya kula mboten bingung jenengan seumpama ketika saat ruh itu melakukan perjalanan ke musyahadah, di tengah-tengah Allah uji kau menjadi orang majedub, aku gak bingung. Gak bingung nek keluargane takok iki ya napa Gus? Ben jarno. Sampai kapan? Iso uga sampai mati. Lah, mboten mesti ngoten niku. Wis Gusti Allah sendiri yang mengatur. Yang jelas, mengapa saya tidak khawatir? Karena Allah sudah janji terhadap kita, hamba yang sudah betul-betul percaya tentang pertemuan terhadap Allah. Allah katakan di dalam surah Al-Kahfi atau surat yang lainnya, itu pernah saya sampaikan janji Allah apa? Bertemu.
Walaupun itu secara pandangan manusia dia dianggap orang kepet. Tahu orang kepet? Orang kepet itu Pak, wis gak apik belas itu mungguh menungso. Saya tidak khawatir karena yang memperjalankan itu ya Allah sendiri. Apapun itu bentuknya saya harus setuju. Sudah, yang terpenting dia sebelum meninggal dia sudah disampaikan pada Allah, beres pun. Jadi Bapak jenengan, apa yang jenengan alami tadi itu bentuk anugerah Allah yang di dalam muraqabah itu mentokno memperlihatkan anugerah Allah terhadap jenengan semata-mata hanya satu, jenengan lebih waspada terhadap apa nafsu yang ada pada diri kita. Kedua, itu bentuk untuk menguatkan ketauhidan, kemakrifatan hati sampean. Ini mengapa saya artikan seperti itu? Karena Anda sudah memegang adzikru bisiril asror. Kalau tidak, saya tidak mau tahu. Pastilah kau akan dibisiki oleh jin korin, pastilah kau akan dihembuskan nafsu dalam dirimu terkait masalah kemukasyafahan. Bapak Ibu hadirin ya, barangkali ada yang lain, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula tak tasih enggal nggih Gus Kyai Haji Mukhlas Rasyid. Niki tanggetaken masalah hubungan antara akhirat dan dunia. Sesuai kali firman Allah tagi fima ataqal darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ingkang nomor kali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niki nggih Gus ingkang kula tanggetaken hanya sebagai pertama kula tasih enggal nggih diajak kalian ngene niku sederek kula niki nggih. Kapunten kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jasad kita hasanah, ugi ruh kita hasanah, ada prosesnya Pak. Apa itu prosesnya? Inilah maksud Kanjeng Nabi, maksud di dalam surah Al-Imran ayat 331, fattabi'uni, ikuto aku di sini. Apa di dalam Islam tentang syariat? Syariat adalah satu sistem ilmu untuk jasad ini, untuk mendidik jasad ini supaya bertorikohnya itu benar. Apa itu torikoh? Jalan. Nama-nama sebuah aktivitas semua itu adalah secara hakikat disebut torikoh. Jalan, laksana, lautan. Lah kapal laksana adalah syariatnya. Dengan ilmu itu jasad akan mengalami satu pengamalan dengan benar di dalam thoriqoh. Contoh sholat itu diilmuni. Dengan ilmu itu jasmani ketika melakukan sholat itu benar, dengan benar. Dengan ilmu syariah itu Anda ketika bekerja dengan benar, apapun bentuk kerjaan. Dengan ilmu syariat itu jasad akan melakukan makan, minum dan lain sebagainya, aktivitas itu dengan benar. Ini fid dunya hasanah. Oke. Sekarang wafil akhirati hasanah. Sebelum akhiratnya juga bagus, ruhnya juga hasanah di mata Allah. Ada prosesnya Pak, ilmu juga. Makanya disebut hakikat adalah tujuan. Di situ ada sistem pengajaran taklim muta'alim tentang ilmunya. Bagaimana berhakikat dengan benar supaya bisa makrifat pada Allah. Sehingga disitulah Rasulullah mengatakan terkait masalah cinta. Apabila cintamu itu bisa diterima oleh Allah, maka kau akan dijadikan sebagai aulia, dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya.
Syarat Allah menerima cintamu, Anda harus melepaskan cintamu terhadap selain Allah. Apa itu? Yang sudah kadung masuk cinta hati terhadap selain Allah, yang telah dihembuskan oleh nafsu yang disebut sebagai hubbus syahawah, hubbud dunya. Sahabat Rasulullah mengatakan hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Cintanya hati, ruh terhadap dunia itu adalah satu kesalahan yang amat besar. Satu kesalahan yang amat besar. Mengapa dikatakan amat besar? Karena ini masuk di dalam syirik khafi. Ketika hal itu sudah Anda terima, ilmu itu, hakikat itu, kemudian Anda lakukan dengan bentuk kholwat, yang maksud tujuan kholwat adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah. Apa itu? Meninggalkan atau membersihkan atau merontokkan cintanya ruh terhadap selain Allah tadi. Hal itu dilakukan hanya dengan zikir sirul asrar. Setelah itu dianggap cukup wa yu'min billah oleh Allah, maka Anda dipersilahkan untuk masuk di dalam rumah Allah, masuk di dalam singgasana Allah untuk bertemu. Inilah maksud yang dimaksud fil akhirati hasanah. Jadi lengkaplah apa yang dikatakan oleh Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti yang bagaimana ya Rasul? Tidak hanya di dalam sisi syariah, akan tetapi juga sisi hakikat. Tidak hanya secara jasmani, bahkan secara rohani. Begitu akhirnya lengkaplah yang dimaksud surat Al-Baqarah ayat 208, fisilmi kafah, keislamamu itu sempurna, imanmu sudah sampai pada ihsan. Tidak hanya ihsan di muraqabah, tetapi juga ihsani imanmu itu di musyahadah. Apa muraqabah? Ada rasa hatimu terhadap Allah yang melihat. Anta'budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau melaksanakan penyembahan terhadap Allah, seakan-akan kau melihat Allah. Jikalau kau tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan Allah selalu melihat dirimu. Dan itu sudah terpaku di dalam hatimu, rasa itu. Itulah yang kumaksud sirul asrar. Kembangkan terus menerus sampailah pada musyahadah. Tadi muraqabah, kemudian musyahadah. Musyahadah itu Anda sudah dikategorikan ainul basirah wa hakul basirah, bertemu terhadap Allah. Begitu. Nggih. Ada lagi? Cukup? Ya. Bismillah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.